Bayangkan menjadi seorang perempuan yang mengandung darah dagingnya sendiri, namun justru dibuang seperti barang tak berguna. Bukan karena perselingkuhan, bukan karena kesalahan besar, melainkan hanya karena satu alasan kejam. Ia miskin. Di saat perutnya semakin membesar dan tubuhnya lemah, lelaki yang dulu bersumpah setia justru berkata, "Pergi, aku tak mau hidup susah bersamamu." Malam itu, hujan turun deras. Ia berjalan sendirian, tanpa uang, tanpa tujuan, sambil menahan tangis dan rasa sakit di perutnya. Tak ada yang menolong, tak ada yang membela. Yang ada hanya rasa takut dan satu janji dalam hatinya. Anak ini harus hidup lebih baik dariku. 5 tahun berlalu, takdir berputar dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Lelaki yang dulu menghina, kini justru menunduk gemetar, tak percaya melihat perempuan yang berdiri di hadapannya. Perempuan yang pernah ia usir saat hamil itu, kini hidup dalam kemewahan. Namanya dikenal, wajahnya terpampang di panggung kehormatan. Dan saat ia sadar bahwa semua kesuksesan itu lahir dari penderitaan yang dulu ia ciptakan sendiri, penyesalan pun datang, namun terlambat untuk diperbaiki. Halo sahabat semua, terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan kembali hadir di channel Cerita Fafa. Sebuah channel yang mencoba menghadirkan kisah-kisah kehidupan nyata, kisah tentang luka, pengkhianatan, perjuangan, dan juga tentang bagaimana takdir bisa berbalik dengan cara yang seringkali tak terduga. Setiap cerita yang kami bagikan bukan sekedar hiburan, tetapi juga cermin kehidupan. Ada air mata di dalamnya, ada ketidakadilan, ada kesabaran yang diuji, dan ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Mungkin di antara kalian ada yang pernah diremehkan, ditinggalkan, atau dianggap tidak berarti hanya karena keadaan hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sekarang, siapkan hati kalian. Karena kisah yang akan kita dengar setelah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang karma, keteguhan hati, dan kemenangan yang lahir dari penderitaan. Nadira lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya buruh harian, ibunya penjahit rumahan yang penghasilannya tak menentu. Sejak kecil, Nadira sudah akrab dengan kata cukup. Cukup makan, cukup sekolah, cukup bertahan. Ia tumbuh tanpa kemewahan, tetapi dengan satu hal yang selalu ditanamkan orang tuanya, kejujuran dan kerja keras. Selepas SMA, Nadira tak mampu melanjutkan kuliah. Ia memilih bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil. Gajinya pas-pasan, namun cukup untuk membantu orang tua dan menabung sedikit demi sedikit. Setiap hari, ia berangkat pagi, pulang malam, berdiri berjam-jam sambil tersenyum pada pelanggan, meski kakinya pegal dan pikirannya lelah. Di tempat itulah, takdir mempertemukannya dengan Raka. Raka berbeda dari pria-pria lain yang sering datang ke minimarket. Penampilannya rapi, bicaranya meyakinkan, dan selalu membawa aura percaya diri. Ia sering mengobrol dengan Nadira saat kasir sedang sepi. Awalnya hanya basa-basi, tentang cuaca, pekerjaan, lalu berkembang menjadi cerita hidup. Raka mengaku berasal dari keluarga biasa, namun memiliki ambisi besar. Ia tak ingin hidup pas-pasan selamanya. Ia bermimpi punya bisnis sendiri, rumah besar, mobil mewah, dan dihormati banyak orang. Cara bicaranya membuat Nadira terkesima.
Ia melihat Raka sebagai sosok yang berani bermimpi tinggi, sesuatu yang jarang ia temui dalam lingkaran hidupnya. Suatu hari, Raka berkata, "Aku suka sama kamu, Nadira. Kamu itu sederhana, tapi tulus. Bukan seperti perempuan lain yang cuma lihat harta." Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Nadira. Ia merasa dihargai, merasa dipilih. Hubungan mereka pun berlanjut. Raka sering menjemput Nadira sepulang kerja, mengajaknya makan sederhana di warung pinggir jalan. Mereka tertawa bersama, berbagi mimpi, saling menguatkan. Raka berkali-kali meyakinkan Nadira bahwa cinta tidak butuh kekayaan, yang penting adalah kebersamaan. "Aku nggak peduli kamu dari keluarga miskin," kata Raka suatu malam. "Yang penting kamu setia dan mau berjuang bareng aku." Nadira percaya sepenuhnya. Setahun kemudian, Raka melamar Nadira. Lamaran itu sederhana, tanpa cincin mahal, tanpa pesta besar. Nadira menerima dengan haru. Ia yakin, meski hidup mereka akan berat, setidaknya ia bersama orang yang mencintainya apa adanya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di rumah orang tua Nadira. Tak ada gedung mewah, hanya kursi plastik, hidangan rumahan, dan doa tulus dari keluarga serta tetangga. Nadira bahagia hari itu. Ia merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Namun kebahagiaan itu ternyata rapuh. Sejak awal pernikahan, Nadira mulai melihat sisi lain Raka. Ia sering mengeluh soal uang. Gaji Raka yang pas-pasan membuatnya mudah emosi. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan teman-temannya yang sukses. "Lihat si Fajar, baru 2 tahun kerja sudah punya mobil." Atau si Dimas, istrinya anak orang kaya. Awalnya Nadira hanya tersenyum dan mencoba menenangkan. "Kita kan masih berjuang bareng, pelan-pelan juga bisa." Namun bagi Raka, kata pelan-pelan terdengar seperti kutukan. Ia mulai sering menyindir Nadira, mengeluhkan rumah kontrakan kecil, perabot seadanya, dan makanan sederhana yang mereka makan setiap hari. Setiap kekurangan hidup seolah menjadi kesalahan Nadira. "Kamu itu terlalu nerima nasib," ujar Raka suatu ketika. "Makanya hidup kita gini-gini aja." Padahal Nadira bekerja lebih keras dari sebelumnya. Selain menjadi kasir, ia mengambil jahitan kecil-kecilan dari tetangga untuk menambah penghasilan. Ia jarang mengeluh. Ia percaya, sebagai istri, tugasnya adalah mendukung suami. Namun cinta yang seharusnya menguatkan, perlahan berubah menjadi beban emosional. Raka mulai jarang bersikap manis. Sentuhan hangat digantikan tatapan tajam. Kalimat lembut berubah menjadi kritik tajam. Dan tanpa Nadira sadari, fondasi pernikahan mereka mulai retak. Bukan karena kurang cinta, tetapi karena ambisi yang lebih besar daripada empati. Di balik senyum Nadira setiap hari, tersimpan kecemasan yang tak pernah ia ucapkan. Ia masih berharap Raka akan kembali seperti dulu. Ia percaya semua ini hanya fase sulit yang akan berlalu. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Karena ketika cinta dibangun di atas mimpi kekayaan, maka kemiskinan akan selalu dijadikan alasan untuk menyakiti. Dan tanpa ia sadari, langkah pertama menuju kehancuran itu sudah dimulai sejak hari mereka menikah. Awalnya, Nadira mengetahui kehamilannya dengan perasaan campur aduk, antara bahagia dan takut. Tas kehamilan itu ia beli diam-diam sepulang kerja, disembunyikan di dalam tas kain yang sudah mulai usang. Ketika 2 garis merah muncul jelas, tangannya bergetar. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Dalam hatinya, ia berdoa panjang. Semoga anak ini membawa kebahagiaan, bukan masalah. Sore itu, Nadira memasak lebih istimewa dari biasanya. Ia ingin memberitahu Raka dengan cara yang manis. Ia membayangkan senyum bahagia, pelukan hangat, dan kalimat syukur seperti yang sering ia lihat di cerita-cerita orang lain. Namun, kenyataan tidak seindah harapannya. Saat Nadira menyerahkan hasil tes kehamilan itu, Raka hanya menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan.
Yang muncul justru kerutan di dahi dan helaan nafas berat. "Kamu yakin?" tanya Raka dingin. "Iya, kita akan punya anak," jawab Nadira pelan, mencoba tersenyum. Raka duduk, menunduk, lalu mengusap wajahnya frustrasi. "Kita belum siap," katanya singkat. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Kehamilan yang seharusnya menjadi kabar bahagia justru terasa seperti beban tak terlihat yang menggantung di antara mereka. Raka mulai menghitung-hitung pengeluaran dengan wajah tegang. Ia sering mengeluh tentang biaya rumah sakit, susu, popok, dan masa depan anak yang menurutnya suram. "Kamu tahu nggak sih, biaya melahirkan itu mahal? Kita makan aja masih mikir." Kalimat-kalimat itu terus diulang, seolah kehamilan Nadira adalah kesalahan besar yang tak bisa dimaafkan. Nadira mencoba mengerti. Ia berusaha lebih hemat, mengurangi makan, bahkan menunda periksa ke dokter demi menabung. Setiap malam, ia menahan mual dan pusing sendirian. Ia tidak ingin menambah beban Raka dengan keluhan. Namun semakin hari, sikap Raka semakin berubah. Ia mulai pulang larut, lebih sering bermain ponsel, dan jarang berbicara. Jika Nadira mencoba bercerita tentang kehamilannya, tentang mual, lelah, atau rasa sakit di pinggang, Raka hanya menjawab singkat, bahkan kadang membentak. "Jangan lebay, semua perempuan juga hamil." Kalimat itu menghancurkan hati Nadira perlahan. Bulan demi bulan berlalu. Perut Nadira semakin membesar, sementara jarak emosional mereka semakin melebar. Raka mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain tanpa malu. "Coba kamu lihat istri bosku," kata Raka suatu malam. "Orang tuanya kaya, hidupnya enak, bukan kayak kita." Nadira terdiam. Ia sadar, kemiskinan yang dulu katanya tidak masalah, kini menjadi alasan utama kebencian. Raka bahkan mulai menyinggung latar belakang keluarga Nadira. Ia menyebut orang tuanya sebagai beban, masa depan Nadira sebagai jalan buntu. Setiap ucapan itu seperti pisau kecil yang menusuk berkali-kali. "Kamu tuh nggak bawa apa-apa ke hidupku. Modal pas-pasan, keluarga miskin, sekarang malah nambah anak." Malam itu, Nadira menangis dalam diam. Tangannya mengusap perutnya yang mulai bergerak. Ia berbisik pada anaknya, meminta maaf karena membawa ia ke dunia yang tidak ramah. Meski demikian, Nadira tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras. Meski hamil, ia tetap berdiri seharian di minimarket. Kakinya sering bengkak, punggungnya nyeri, tapi ia tetap tersenyum pada pelanggan. Ia mengambil lembur, menerima jahitan tambahan, bahkan berjualan kecil-kecilan secara online. Semua ia lakukan agar Raka tidak semakin membencinya. Namun Raka justru semakin jauh. Ia jarang pulang, dan ketika pulang, wajahnya penuh kemarahan. Ia sering menyalahkan Nadira atas kegagalannya sendiri. "Seandainya aku nikah sama orang lain, hidupku pasti lebih bagus," ucap Raka tanpa berpikir panjang. Kalimat itu membuat dunia Nadira runtuh. Kehamilan yang semakin besar membuat Nadira semakin lemah secara fisik, tapi hatinya jauh lebih lelah. Ia merasa sendirian dalam pernikahannya sendiri. Ia bukan lagi istri yang dicintai, melainkan beban yang harus ditanggung dengan terpaksa. Di bulan kelima kehamilan, pertengkaran mereka semakin sering. Raka tak lagi menahan kata-kata kasar. Ia menyebut Nadira sebagai penghambat masa depan, sebagai alasan mengapa hidupnya tidak maju. Nadira mulai menyadari satu hal yang pahit. Raka tidak mencintainya apa adanya. Ia hanya mencintai versi hidup yang sukses, dan ketika hidup itu tidak terwujud, cinta pun ikut mati. Namun Nadira masih bertahan, bukan karena Raka, melainkan karena anak yang ia kandung. Ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum datang, dan kehamilan yang dianggap beban itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangganya secara total. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Hujan turun sejak sore, rintiknya membasahi atap kontrakan kecil yang sudah lama bocor di beberapa sudut. Nadira duduk di tepi kasur, memijat punggungnya yang terasa nyeri. Kehamilannya memasuki bulan ke-7. Perutnya besar,
Langkahnya berat, dan nafasnya sering tersengal-sengal. Ia menunggu Raka pulang. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika pintu akhirnya terbuka dengan suara keras. Raka masuk tanpa menoleh. Jaketnya basah, wajahnya gelap oleh emosi yang tertahan. Tanpa menyapa, ia melempar kunci ke meja hingga berbunyi nyaring. Nadira berdiri perlahan. "Kamu sudah makan? Aku masakin sup tadi sore." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Raka membentak. "Berisik! Aku capek!" Nadira terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara terasa berat, seolah membawa firasat buruk. Raka mondar-mandir di ruangan sempit itu. Lalu tiba-tiba berhenti di depan Nadira. Tatapannya tajam, penuh amarah yang selama ini ia pendam. "Aku sudah nggak tahan hidup kayak gini. Hidup miskin, rumah sempit, istri hamil tapi nggak bawa apa-apa selain masalah." Kata-kata itu menghantam Nadira tanpa ampun. "Aku berusaha, Mas," jawab Nadira lirih. "Aku kerja, aku bantu sebisa mungkin." "Berusaha? Itu bukan berusaha, itu cuma bertahan. Aku nggak mau cuma bertahan seumur hidup." Lalu ia membuka lemari dan mulai mengeluarkan pakaian Nadira. Satu persatu dilempar ke lantai. Suara kain jatuh terdengar lebih keras dari hujan di luar. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Nadira panik. Raka berhenti, menatap Nadira dengan wajah yang tidak lagi ia kenal. "Pergi dari rumah ini." Kalimat itu membuat kaki Nadira lemas. "Apa maksudmu?" "Aku serius. Aku butuh hidup baru. Hidup yang lagi baik. Dan kamu," ia menunjuk perut Nadira, "hanya jadi penghambat." Air mata Nadira jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku istrimu. Aku lagi hamil anak kamu." "Justru itu," teriak Raka. "Kesalahan terbesarku adalah punya anak dari perempuan miskin kayak kamu." Kata-kata itu menghancurkan sisa kekuatan Nadira. Dunia seolah runtuh dalam satu kalimat. Tangannya gemetar melindungi perutnya. Seakan ingin melindungi anaknya dari kebencian ayahnya sendiri. Raka menyeret tas besar dan melemparkannya ke depan Nadira. "Masukin barangmu. Sekarang." Nadira berlutut, menangis seseduh-seduh. Ia memohon, menahan harga dirinya yang tersisa. "Kalau bukan demi aku, demi anak ini, tolong." Namun Raka berpaling. Tidak ada lagi empati. Tidak ada lagi cinta. Beberapa menit kemudian, Nadira berdiri di depan pintu dengan tas berat di tangannya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena ketakutan dan luka batin yang terlalu dalam. Pintu ditutup keras di belakangnya. Tanpa uang, tanpa tujuan, tanpa tempat pulang. Hujan malam itu turun semakin deras. Nadira berjalan tertatih di bawah lampu jalan yang redup. Setiap langkah terasa menyakitkan. Perutnya sesekali terasa kencang, membuatnya berhenti dan menahan nafas. Ia duduk di halte bus yang kosong, memeluk tasnya erat-erat. Tangisnya pecah bercampur dengan suara hujan. Tidak ada yang peduli. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh. Malam itu, Nabira benar-benar sendiri. Ia mengeluarkan ponsel, menatap layar lama. Ia ingin menelpon orang tuanya, tapi urung. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir. Ia ingin kuat, meski hatinya hancur. Di tengah tangis dan rasa sakit, bayi dalam kandungannya bergerak pelan. Sentuhan kecil itu membuat Nadira terisak lebih keras. Ia mengusap perutnya dengan tangan gemetar. "Maafkan ibu," bisiknya. "Ibu janji, kamu gak akan hidup menderita." Malam itu, Nadira menginap di rumah seorang kenalan lama yang berbaik hati. Namun rasa aman tak serta-merta datang. Setiap suara membuatnya terkejut. Setiap ingatan tentang Raka membuat dadanya sesak. Keesokan harinya, kabar perceraian datang begitu cepat. Tanpa permintaan maaf, tanpa tanggung jawab, tanpa nafkah. Raka menghilang seolah Nadira dan anaknya tak pernah ada. Saat menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar, Nadira sadar satu hal yang pahit. Ia bukan hanya kehilangan suami. Ia kehilangan perlindungan, percaya, dan rasa aman sebagai perempuan.
Namun, di balik kehuncuran itu, sebuah tekad perlahan tumbuh. Jika dunia begitu kejam padanya, maka ia akan belajar menjadi kuat. Karena mulai hari itu, Nadira bukan lagi istri yang dibuang, melainkan seorang ibu yang bertahan demi hidup anaknya. Hari-hari pertama setelah diusir terasa seperti berjalan tanpa arah di lorong gelap yang tak berujung. Nadira bangun setiap pagi dengan dada sesak, perut besar, dan pikiran penuh ketakutan. Ia menumpang sementara di rumah seorang kenalan lama yang hanya bisa membantunya beberapa hari. Ia sadar, ia tidak bisa bergantung pada belas kasihan siapapun terlalu lama. Dengan kondisi hamil tua, Nadira berusaha mencari pekerjaan yang masih mau menerimanya. Banyak pintu tertutup bahkan sebelum ia sempat menjelaskan. Tatapan iba, penolakan halus, hingga penolakan terang-terangan menjadi makanan sehari-hari. Maaf, kami butuh yang sehat dan siap kerja penuh. Kehamilan berisiko, kami tidak bisa. Setiap kalimat penolakan seperti menampar wajahnya. Namun Nadira menelan semuanya dalam diam. Ia tidak punya pilihan selain bertahan. Beberapa minggu kemudian, kontraksi datang lebih cepat dari perkiraan. Di sebuah klinik sederhana, dengan biaya hasil meminjam sana-sini, Nadira melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis pertama anak itu membuat air matanya mengalir deras. Di tengah rasa sakit luar biasa, ia merasa menemukan alasan baru untuk hidup. Ia menamai anak itu Aksa, harapan. Hari-hari setelah melahirkan jauh dari kata mudah. Nadira sering terbangun tengah malam, bukan hanya karena tangisan bayi, tetapi juga karena cemas memikirkan masa depan. Susu, popok, sewa kamar, semuanya membutuhkan uang. Tubuhnya belum pulih, tapi hidup tidak menunggu. Ketika Aksa berusia 2 bulan, Nadira mulai bekerja kembali. Ia menerima pekerjaan apapun yang bisa dilakukan dari rumah. Menjahit pakaian, melipat brosur, hingga menjual makanan kecil titipan tetangga. Tidurnya hanya beberapa jam sehari. Tangannya sering gemetar karena kelelahan, namun ia tak pernah berhenti. Ada malam-malam ketika Nadira duduk di lantai, memeluk Aksa sambil menangis pelan. Bukan karena menyerah, tetapi karena terlalu lelah untuk berpura-pura kuat. Namun perlahan, sesuatu berubah. Dari jahitan kecil-kecilan, Nadira mulai dikenal karena kerapihan dan ketepatannya. Pesanan datang lebih banyak. Ia belajar memasarkan karyanya lewat ponsel bekas yang layarnya retak. Ia menonton video gratis, membaca artikel, belajar otodidak di sela-sela menyusui. Hari demi hari, seorang perempuan bernama Bu Ratna, pemilik butik kecil, memperhatikan hasil kerja Nadira. Bukan karena kasihan, tetapi karena kualitas. "Kamu punya tangan yang bagus dan disiplin," kata Bu Ratna. "Kalau mau, aku bisa bantu kamu berkembang." Kalimat itu menjadi titik terang. Bu Ratna mengajari Nadira tentang manajemen kecil, kualitas produk, dan cara menghargai hasil kerja sendiri. Ia memberi Nadira kepercayaan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dari satu mesin jahit tua, usaha Nadira berkembang. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Penghasilannya perlahan stabil. Ia pindah dari kamar sempit ke kontrakan kecil yang layak. Untuk pertama kalinya, ia bisa membeli susu dan popok tanpa harus menghitung koin satu persatu. Namun kesuksesan tidak datang tanpa luka. Ada hari-hari ketika tubuhnya hampir menyerah. Demam, kurang tidur dan tekanan mental sering membuatnya jatuh sakit. Tapi setiap kali melihat wajah Aksa, Nadira kembali bangkit. Tahun demi tahun berlalu. Usaha kecil Nadira tumbuh menjadi bisnis rumahan yang serius. Ia merekrut beberapa ibu-ibu di sekitarnya, memberi mereka penghasilan dan harapan. Namanya mulai dikenal. Ia belajar mengelola keuangan, berani mengambil resiko, dan percaya pada kemampuannya sendiri. Yang paling penting, Nadira berubah. Ia tidak lagi perempuan yang mudah merendahkan diri. Ia belajar berkata tidak. Ia belajar bahwa hidup tidak meminta izin untuk menjadi kejam, maka ia pun tidak boleh ragu untuk menjadi kuat. Selama 5 tahun itu,
Nadira tidak pernah mencari Raka. Ia tidak ingin membuktikan apapun. Ia hanya fokus membangun hidup yang dulu dirampas darinya. Dan tanpa ia sadari, di tengah luka dan kelelahan itu, Nadira telah berubah menjadi perempuan yang tak lagi bisa diremehkan. Cahaya itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari malam-malam panjang penuh air mata, dari tangan yang lelah namun tak pernah berhenti bekerja, dan dari cinta seorang ibu yang menolak menyerah. Bab ini belum akhir, karena takdir masih menyimpan satu pertemuan yang akan membalikan segalanya. Waktu memiliki cara kejam untuk menguji manusia. Ia tidak membalas dendam dengan teriakan, tetapi dengan mempertemukan kembali orang-orang yang pernah saling melukai di posisi hidup yang sudah terbalik. 5 tahun berlalu sejak malam hujan itu. 5 tahun sejak Nadira diusir dengan perut besar dan hati hancur. Kini, Nadira berdiri di depan cermin ruang kantornya. Ruang kerja yang dulu hanya ia bayangkan dalam doa-doa panjang. Setelan sederhana namun elegan melekat di tubuhnya. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun hangat. Tidak ada lagi Nadira yang gemetar karena kata-kata orang lain. Hari itu, ia dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sebuah acara bisnis regional. Sebuah pencapaian yang dulu terasa mustahil bagi perempuan yang pernah tidur sambil memeluk tas di halte bus. Di sisi lain kota, Raka duduk di kursi belakang aula yang sama. Hidupnya kini jauh dari kata berhasil. Bisnis yang dulu ia banggakan bangkrut. Hutang menumpuk. Pernikahan keduanya berakhir dengan perceraian yang pahit. Teman-teman yang dulu ia banggakan satu persatu menjauh. Ia datang ke acara itu bukan sebagai undangan kehormatan, melainkan sebagai peserta biasa. Mencari peluang terakhir, harapan tipis agar hidupnya bisa bangkit kembali. Saat lampu aula diredupkan dan nama pembicara dipanggil, Raka hampir tidak memperhatikan. Hingga suara pembawa acara menggema jelas. Kita sambut CEO dan pendiri perusahaan yang memberdayakan ratusan ibu rumah tangga. Ibu Nadira Pramesti. Jantung Raka berhenti berdetak sejenak. Ia menegakkan tubuhnya. Matanya membesar, nafasnya tertahan. Perempuan yang melangkah ke panggung itu, wajahnya terlalu dikenal untuk dilupakan. Itu tidak mungkin, bisiknya. Nadira berdiri di bawah sorotan lampu, berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan. Ia bercerita tentang perjuangan, kegagalan, dan bagaimana luka bisa menjadi sumber kekuatan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti palu yang memukul kesadaran Raka. Itu dia, perempuan yang dulu ia hina. Perempuan yang ia buang saat hamil. Kini berdiri sebagai sosok yang dihormati. Raka tidak mendengar tepuk tangan. Yang ia dengar hanya suara masa lalu yang menghantam batinnya sendiri. Setelah acara selesai, Raka memberanikan diri mendekat. Kakinya gemetar. Rasa malu dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia melihat Nadira dari jarak dekat dan menyadari satu hal yang menyakitkan. Perempuan itu benar-benar telah berubah. Nadira? Panggilnya pelan. Nadira menoleh. Tatapannya berhenti tepat di wajah Raka. Tidak ada kebencian, tidak ada keterkejutan. Hanya pengenalan yang tenang. Seolah melihat orang asing yang pernah singgah lama dalam hidupnya. "Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya sopan. Kalimat itu menghancurkan pertahanan Raka. Aku Raka," ucapnya terbata. "Aku mantan suamimu." Nadira mengangguk pelan. "Aku tahu." Hening beberapa detik. Raka menunduk. "Aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Aku salah. Aku bodoh. Kalau waktu bisa diputar..." Nadira mengangkat tangannya perlahan, menghentikan kalimat itu. "Tidak perlu," katanya tenang. "Aku sudah berdamai dengan masa lalu." Raka menatapnya putus asa. "Aku kehilangan segalanya, Nadira.
Aku sadar sekarang. Kamulah yang seharusnya aku jaga. Nadira menarik napas pelan. Kau tidak kehilangan aku hari ini, katanya lembut. Kau kehilangan aku 5 tahun lalu, saat kau memilih meninggalkan aku dan anakmu. Kata anakmu membuat Raka terkejut. Anak? Iya, jawab Nadira. Anak laki-laki. Sehat, bahagia. Air mata Raka jatuh. Aku ingin bertemu dia. Aku ingin menebus semuanya. Nadira menatapnya lama. Ada hal yang tidak bisa ditebus dengan penyesalan. Dan tanggung jawab tidak bisa diambil kembali saat hidup sudah membuktikan siapa yang benar-benar bertahan. Ia lalu berdiri, bersiap pergi. Sebelum melangkah sekali lagi, ia menoleh. Aku tidak membencimu, Raka. Jika bukan karena caramu menghancurkanku, aku mungkin tidak akan pernah menjadi diriku hari ini. Nadira pergi, berjalan tegak, meninggalkan Raka dalam diam yang panjang. Di luar gedung, Aksa menunggunya. Anak kecil itu tersenyum cerah saat melihat ibunya. Nadira menggenggam tangannya erat, hangat, nyata, penuh makna. Ia tidak menoleh ke belakang. Karena kemenangan sejati bukanlah melihat orang yang menyakitimu menyesal, melainkan hidup bahagia tanpa lagi membutuhkan pengakuannya. Dan di sanalah, di tengah langkah sederhana itu, takdir menutup kisah lama dengan satu pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Kisah Nadira mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu adil di awal, tetapi selalu adil di akhir bagi mereka yang memilih bertahan dan tidak menyerah. Dibuang, diremehkan, dan disakiti memang meninggalkan luka yang dalam. Namun luka itu tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi awal dari kekuatan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena keadaannya hari ini. Karena keadaan bisa berubah, nasib bisa berbalik, dan waktu selalu punya caranya sendiri untuk membuktikan kebenaran. Bukan dengan balas dendam, melainkan dengan keberhasilan yang lahir dari kesabaran, kerja keras, dan keteguhan hati. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Jika kalian merasa cerita ini bermakna, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share kepada orang-orang terdekat. Sampai jumpa di cerita berikutnya dengan kisah kehidupan lain yang tak kalah menyentuh dan penuh pelajaran.